Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin biwalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam sayangku selalu, salam ta'zimku selalu buat para sahabat-sahabatku tercinta, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita selalu senantiasa di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kitab-kitab sudah masyhur dikatakan bahwa sesungguhnya solat itu adalah induk daripada segala ibadah. Jadi segala ibadah itu induknya di solat. As-salatu imaduddin. Solat adalah tiangnya agama. Jadi solat itulah induk dari segala ibadah. Bila solatnya buruk, maka buruklah solatnya. Di dalam tatanan syariat, bila manusia tidak solat 5 waktu, maka hancur leburlah semua amalnya. Percuma dan sia-sia saja. Solawatnya sia-sia, zikirannya sia-sia, amal kebaikannya sia-sia, kedermawanannya sia-sia. Semuanya dilembah kesia-siaan bila tidak sholat 5 waktu. Itu di sisi atau menurut syariatnya. Akan tetapi di sini yang dibahas bukan sholatnya. Karena sholat itu bukan tujuan. Tujuan sholat itu bukan sholatnya. Akan tetapi selama ini kita, ya termasuk saya, di dalam sholat pun kita tidak pernah sholat. Di dalam sholat pun kita tidak ingat Allah. Dan di dalam sholat pun kita hanya ingat harta-harta kita. Di dalam sholat pun kita hanya ingat anak-anak kita. Di dalam sholat pun kita hanya ingat kepada dunia dan segala urusannya. Apakah itu dikatakan sholat? Apakah itu dikatakan induk dari segala induk ibadah? Sedangkan di dalam sholatnya pun kita menemukan kerugian daripada keberuntungan. Apakah itu dikatakan induk-induknya ibadah? Sedangkan kata orang, kata kitab itu bahwa sholat itu adalah induk dari induknya segala ibadah, tidak saya temukan di dalam Al-Quran sebagai dalilnya. Akan tetapi
Selama ini yang sudah masyhur di kalangan seluruh manusia atau umat Islam bahwa sholat itu induk dari segala induknya ibadah. Jadi bila sholatnya diterima, ya diterima semua amalnya. Akan tetapi bila sholatnya ditolak, ya ditolak semua amalnya. Akan menjadi fitnah. Jadi sholat tapi menyesatkan. Jadi sholat itu bukan tujuan. Bahkan akan menyesatkan hati-hati manusia. Bila manusianya tidak sholat di dalam sholatnya. Ketika kita lagi sholat, kita tak pernah, walaupun sebiji darah pun kita tak pernah ingat bahwa Allah yang mensolatkannya, bahwa Allah yang memerankannya, bahwa Allah yang menggerakkannya, bahwa Allah yang menggelar kita di dalam kehidupan ini. Selama ini kita hanya menyembah berhala-berhala, hawa nafsu kita yang merasa bisa sholat, hawa nafsu kita yang merasa bisa ibadah, hawa nafsu kita yang merasa bisa berbuat baik, hawa nafsu kita yang merasa bisa bersolawatan, hawa nafsu kita yang merasa bisa sholat duha, hawa nafsu kita yang merasa bisa sholat tahajud, hawa nafsu kita yang merasa bisa berkorban di setiap Idul Adha, hawa nafsu kita yang merasa bisa berbuat apa-apa. Inilah sholat yang celaka. Fawailul lil musallin, celakalah bagi orang-orang yang sholat, alladzina hum an sholatihim sahun, orang-orang yang lalai di dalam sholatnya. Sholatnya ndak nyembah Allah, sholatnya ndak terbang menuju Allah, tapi terbang menuju setan. Sholatnya terbang menuju dunia, sholatnya dilakukan hanya karena cita-citanya terkabul, hanya karena agar hidupnya banyak rezekinya, hanya karena ketakutan di dalam kemiskinan kehidupannya, dilakukannya lah sholat agar supaya beruntung di sisi hawa nafsu. Inilah sholat yang menyesatkan, sholat tidak menyembah Allah, bahkan tersesat dari Allah. Ayatnya ada, fawailul lil musallin, celaka bagi orang yang sholat. Apakah layak sholat kita dijadikan induk dari segala induknya ibadah? Bila sholatnya hancur lebur, maka apa yang kita lakukan pun hancur lebur. Itulah induk dari segala induknya ibadah. Bila sholatnya benar, maka benarlah seluruh laku yang ada di dalam kehidupan ini. Tapi bila sholatnya salah, ya salah semua. Jadi jangan anggap kita sudah sholat, maka kita aman dari celaka. Ketika kita sudah sholat, jangan anggap kita sudah aman dari siksa. Ketika kita sholat, jangan merasa kita sudah aman dari adab yang pedih, adab siksa neraka. Jadi sholat-sholat kita, termasuk sholat saya, tidak bisa dibuat jaminan untuk masuk surga, jauh panggang dari apinya. Yang kita pahami selama ini hanyalah bab-bab syariat saja. Yang kita bela hanyalah bab-bab kemanusiaan kita. Yang kita bela hanyalah bab-bab hawa nafsu kita di dalam beribadah, yang mana seolah-olah kita merasa benar sendiri di dalam beribadah, padahal salah semua di sisi Allah. Ya termasuk ibadah saya, ya termasuk kesalahan saya. Jadi di sini kami berbagi agar kita sama-sama selamat kembali kepada Sang Pencipta. Jadi apa yang dibuat untuk induk-induknya segala ibadah itu,
yang termasyhur, kata hadis, kata kitab, solat adalah induknya ibadah. Bila solatnya baik, maka ibadahnya, maka hidupnya akan baik semua. Tapi bila solatnya buruk, maka hidupnya, maka seluruh amal ibadahnya buruk semua, racun semua. Jadi kalau menurut Allah, menurut Al-Quran, puncak-puncaknya, induk-induknya segala ibadah adalah zikrullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bila tidak berzikrullah, apakah mungkin kita bisa sholat? Bila tidak berzikrullah, apakah mungkin kita bisa ibadah? Bila tanpa zikrullah, apakah mungkin kita bisa mengingat Allah? Jadi puncak-puncaknya sholat, puncak-puncaknya ibadah, puncak-puncaknya amal manusia adalah zikrullah, bukan sholatnya, bro. Sholat tanpa zikrullah, maka bukan sholat namanya, maksiat namanya, celaka namanya. Zikiran tanpa zikrullah bukan zikir namanya, maksiat namanya, azab namanya. Sholawatan tanpa zikrullah, azab namanya, sesat namanya. Jadi puncak-puncaknya adalah zikrullah, yakni mengingat bahwa hidup ini Allah, bukan hidup kita, bro. Bukan badan kita, bro. Bahkan bukan zikir kita. Tanpa Allah, tanpa uripe Allah, apakah kita bisa zikir? Coba kita hayati. Inilah induk dari induk segala ibadah, yakni zikrullah. Apa buktinya? Afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Seagung-agungnya zikir di dalam hatimu, tiadakan dirimu di hatimu bahwa yang ada hanyalah Allah. Itulah induk-induknya segala ibadah menurut Allah, bukan menurut manusia. Kalau menurut manusia kan amal-amalnya yang dikedepankan. Kalau menurut manusia kan sholat-sholat amalia badannya yang dikedepankan, bukan hatinya. Tapi Allah hanya memandang hatinya. Bila hatinya buruk, yakni dikuasai oleh uripe manungsane, ya buruk semua. Akan tetapi bila hatinya suci, yakni sudah kembali kepada uripe Allah, maka seluruh amal akan suci semua. Karena amalnya sudah bukan amal manusianya, tapi af'alnya Allah sendiri. Zatnya Allah sendiri. Asma Allah sendiri. Dan sifatnya Allah sendiri yang maha mengatur segala alam semesta ini. Ya termasuk diri kita, ya diatur Allah. Bukan kita bisa mengatur-atur diri kita sendiri. Jadi apalagi bukti bahwa sholat itu hanya menyesatkan manusia bila manusianya tidak zikrullah. Ketika sholat, manusianya yang diingat hanyalah dirinya yang sedang sholat, hanyalah dirinya yang bisa sholat. Sedangkan yang diingat di dalam sholatnya bukan Allah, tapi dunia, perkara-perkara yang selain Allah. Itulah fawailul lil musallin, bukan sholat namanya, tapi kerugianlah yang didapatkannya. Maka dari itu sholat bukan tujuan, bahkan menyesatkan.
bila tanpa induknya sholat apa? Zikrullah. Ketika sholat, zikrullah. Ketika sholawatan, zikrullah. Ketika zikiran, zikrullah. Ketika mandi, zikrullah. Ketika makan, zikrullah. Ketika mengendara, zikrullah. Ketika merokok, zikrullah. Ketika minum kopi, zikrullah. Ketika ke sawah, zikrullah. Maka bila zikrullah yang dikedepankan, induk dari segala induknya amaliyah ibadah kita, maka itulah keberuntungan. Jadi PR-nya adalah awaluddin ma'rifatullah, awalnya ibadah atau awalnya agama, yakni mengenal Allah. Apa sih zikrullah itu? Zikrullah itu yang mengenal Allah. Tanpa kenal Allah, tanpa jumpa Allah, tanpa menyaksikan Allah, tanpa melihat Allah, ya bukan zikrullah namanya. Bagaimana mungkin kita bisa ingat kepada yang kita tidak tahu? Bagaimana mungkin kita bisa berzikir, ingat kepada yang belum kita temui? Bagaimana mungkin kita bisa ingat berzikir kepada hal yang asing, hal yang goib, hal yang tidak nyata? Inilah bukti bahwa solat kita sejak akil balik hingga setua ini semuanya kosong solatnya, tersesat solatnya, celaka solatnya, fawailul lil musallin. Ada dalilnya, tidak ngarang sendiri. Maka dari itu, agar kita tidak terkena fawailul lil musallin, tidak terkena kecelakaan di dalam sholat-sholat kita, maka yang wajib kita cari dan wajib kita raih induknya atau powernya atau baterainya robot ini. Apa baterainya atau powernya robot ini? Uripe Allah. Itulah zikrullah itu. Bila yang kita sembah hanyalah casing-casing badaniyah ini yang bisa sholat, seluruhnya ya celaka. Kenapa? Karena lalai, karena ingkar, karena mensekutukan badan-badan ini dengan uripe Allah. Maka ya selamanya fawailun, celaka di dalam sholatnya, dan semua apa yang diamalkannya ya semua celaka di lembah neraka jahanamnya Allah. Kapan? Ya sekarang, bukan nanti. Kalau neraka jahanamnya manusia kan nanti, tapi neraka jahanamnya Allah sudah terjadi pada diri kita ketika kita tidak mengenal Tuhan, ketika kita tidak pernah menyaksikan Tuhan. Kenapa? Karena kita belum Islam.